Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologi serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut, termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. 1 tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda meredah. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sari menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan.
Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. 1 tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sari menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut.
Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip kabar ini pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Yunis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. 1 tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip kabar ini pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Yunis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Yunis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sari menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip kabar ini pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel.
Insiden berikutnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Yunis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Yunis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sarih dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sarih menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sarih menambahkan langkah beri ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal.
Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. Satu tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sari menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan
keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. Satu tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sari menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras
mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik orang di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip Kabarni pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. 1 tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip Kabarni pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sari menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut.
Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip kabar ini pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. 1 tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip kabar ini pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Saree menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Saree menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip kabar ini pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel.
Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. Satu tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBR pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Saree menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Saree menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya.
Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. 1 tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sari menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan.
Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip KBRNI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. Satu tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRNI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sari menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut.
Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologi serius. Mengutip kabar ini pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. 1 tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip kabar ini pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Saree menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Saree menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologi serius. Mengutip kabar ini pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel.
Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. Satu tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Saree menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Saree menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya.
Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. Satu tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sari menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan.
Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut, termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Yunis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. 1 tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Yunis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Yunis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sari menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut.
Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. 1 tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Saree menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Saree menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel.
Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. Satu tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Saree menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Saree menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya.
Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologi serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. Satu tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Saree menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Saree menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan.
Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. 1 tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sari menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut.
Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologi serius. Mengutip kabar ini pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. 1 tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip kabar ini pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Saree menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Saree menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip Kabarni pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel.
Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. Satu tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBR pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Saree menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Saree menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya.
Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologi serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. Satu tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Saree menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Saree menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan.
Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologi serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut, termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. 1 tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sari menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut.
Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. 1 tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sari menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel.
Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. Satu tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI, pada 28 Juli mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sari menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan. Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya.
Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024 mencatat 1.600 kasus PTSD baru dan jumlah ini diprediksi bertambah pada 2025 meski konflik di Gaza melandai. Trauma disebut kerap muncul setelah pasukan kembali ke kehidupan normal. Kementerian kewalahan menghadapi lonjakan kasus dengan rasio 1 pekerja sosial untuk 750 pasien. Sebagai respons, dibentuk 10 area rehabilitasi dan unit darurat psikologi setara ruang ICU. Patroli khusus dikerahkan untuk menangani krisis mental akut, termasuk upaya bunuh diri. Sejumlah rumah rawat mental dibuka namun semuanya penuh. Biaya rehabilitasi yang membengkak kini telah menembus miliaran shekel. Insiden berdarah kembali terjadi di Khan Younis, Gaza Selatan Minggu 27 Juli 2025. Satu tentara Israel tewas dan 9 lainnya termasuk komandan unit pengintaian menjadi korban. Mengutip KBRI pada 28 Juli, mereka disergap dalam operasi militer di wilayah yang dikenal sebagai jantung perlawanan. Ledakan dan tembakan membuyarkan formasi. Kondisi sejumlah tentara yang terluka dilaporkan cukup serius dan proses evakuasi dilakukan dalam situasi penuh resiko di tengah medan pertempuran. Militer Israel bungkam soal rincian namun mengakui tengah menyelidiki kejadian tersebut. Sebagai tambahan, Khan Younis telah menjadi satu di antara titik paling panas dalam agresi militer Israel. Wilayah ini kerap menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dengan perlawanan. Sementara itu, situasi di sekitar Khan Younis dilaporkan masih mencekam dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ansarallah Yaman mengumumkan eskalasi militer besar sebagai respons atas genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Juli, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu 27 Juli 2025. Sari menegaskan bahwa kelompoknya akan memasuki fase keempat dalam kampanye blokade laut mereka. Targetnya jelas, yaitu semua kapal, apapun benderanya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan yang menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Ditegaskan olehnya bahwa tidak akan ada lagi toleransi dan siapapun yang berbisnis dengan entitas Zionis akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Eskalasi ini diperkirakan akan memperluas medan konfrontasi di Laut Merah, Laut Arab, dan bahkan Samudra Hindia. Dunia pelayaran global kini kembali diambang krisis karena kapal-kapal yang sebelumnya dianggap aman kini masuk dalam daftar target kelompok bersenjata yang semakin percaya diri. Sari menambahkan langkah ini bukan sekedar strategi militer, melainkan tanggung jawab moral dan agama bagi rakyat Yaman yang tak bisa tinggal diam menyaksikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Dan pesan Ansarallah jelas, selama darah rakyat Gaza terus tumpah, tidak akan ada yang aman di medan laut. Pesawat-pesawat militer Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan makanan dari udara ke wilayah Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Pengiriman ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya jeda taktis terbatas oleh militer Israel. Mengutip New Arab pada 28 Juli, penjatuhan makanan di Gaza itu menjadi langkah yang disebut untuk memberi ruang bagi PBB dan lembaga bantuan dalam menangani krisis kelaparan yang semakin parah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari yang sama mengeluarkan peringatan keras di mana lembaga ini menyatakan bahwa kasus kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan warga sipil yang terisolasi dari akses pangan dan layanan medis. Menurut data WHO, dari 74 kematian terkait kekurangan gizi yang tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 63 kematian terjadi hanya dalam bulan Juli. Di antaranya, 24 adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, 1 anak di atas 5 tahun, dan 38 orang dewasa. Sebagai informasi tambahan saja, Gaza menurut para aktivis kemanusiaan kini bukan hanya wilayah konflik, tapi juga wilayah yang sedang perlahan-lahan mati kelaparan.
Ketegangan meningkat di kawasan Kaukasus. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai menargetkan pengaruh Rusia dan Iran lewat proyek koridor Zangezur. Mengutip Tasnim pada 28 Juli, hal ini diutarakan oleh Ali Akbar Velayati, penasehat senior pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei baru-baru ini. Adapun koridor Zangezur adalah jalur transit yang menghubungkan Azerbaijan dan eksklav Nakhchivan melalui Armenia. Menurut Velayati, usulan koridor Zangezur merupakan skema geopolitik yang dipimpin oleh Amerika dan rezim Israel untuk melemahkan keamanan nasional dan hubungan strategis Iran. Teheran mengecam proyek tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sementara Moskow menuding adanya campur tangan asing yang merusak keseimbangan regional. Velayati memperingatkan bahwa tujuan utama adalah untuk melemahkan poros perlawanan, memutuskan hubungan Iran dengan Kaukasus, dan memberlakukan blokade darat terhadap Iran dan Rusia di wilayah selatan. Ia pun menekankan bahwa keamanan nasional Iran tetap menjadi garis merahnya. Jumlah tentara Israel yang terluka sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 18.500 orang, di mana dengan ribuan di antaranya mengalami gangguan psikologis serius. Mengutip KBRI pada 28 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama Yediot Ahronot, hasilnya diperkirakan dari 18.500 orang akan melonjak hingga 100.000 orang pada tahun 2028. Banyak dari mereka kini tak hanya keluar dari militer, tapi juga tak mampu kembali ke dunia kerja. Menurut Kementerian Pertahanan, itulah yang memicu dampak ekonomi dan sosial yang luas di Israel. Hingga kini lebih dari 10.000 tentara masih menjalani perawatan mental, meski hanya 3.769 diakui mengidap PTSD, sementara itu 9.000 permohonan pengakuan gangguan mental masih menunggu proses. Tahun 2024